PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Akan kususupkan orang-orang pilihanku untuk menghancurkan, menguasai satu demi satu kerajaan di seluruh Jawa Dwipa ini. Semua akan tunduk di bawah Yang Mulia Jerangkung Hidup. Bayiku diculik, bayiku dirampas. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tugasmu adalah menghentikan Jerangkung Hidup. Eyang Kaliman, bagaimana mungkin? Mereka begitu perkasa, mereka begitu sakti. Saya hanya seorang diri. Anak gadisku di bawah Jerangkung Hidup. Anak gadisku, tolong, tolong, anak gadisku, anak gadisku. Anting Bulan, hentikan Jerangkung Hidup. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, M. Abud sebagai Jerangkung Hidup, Idris Apandi sebagai Eyang Kaliman, Wenda Lubis sebagai Akang, Neni Haryoko sebagai Neng, Irin sebagai Jerang Sari, Andi Pangeran sebagai Jerang Sawa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Nun jauh di sana, di sebuah daerah terpencil penuh rahasia, dikelilingi oleh bukit-bukit terjal dan hutan-hutan rimbun. Itulah wilayah Bukit Tengkorak, tempat di mana Jerangkung Hidup, manusia sakti dengan watak sangat jahat, bersembunyi menggembleng orang-orangnya. Setingkat lagi. Cukup. Golongan 2. Setingkat lagi. Cukup. Golongan 3. Setingkat lagi. Cukup. Sementara itu di sebuah desa di tepi sungai Cipunagara, sebuah desa di pedalaman yang sederhana namun tentram. Para penghuninya hidup penuh rukun dan gotong royong. Kang, Akang. Kenapa, Nyai?
Ya ampun, Akang. Apa tidak dengar anak kita jeritan? Akang! Hah? Ada apa, Nyai? Ada apa, Nyai? Ya ampun, Akang. Bawa-bawa batang singkong kemari buat apa? Pan kok manggil-manggil Akang? Aduh, Akang ini bagaimana? Apa tidak dengar bayi kita nangis jeritan begitu, Kang? Bayi kita nangis jeritan. Ya ampun, kenapa kau tinggal, Nyai? Aduh, Akang, apa tidak lihat? Aku kan sedang nyuci kain dan popok si bayi. Nah, kok apa tidak lihat? Aku juga sedang nyabutin singkong ini. Bukankah kau tadi nunggui dia, Kang? Ya, memang nunggui. Tapi setelah Neng kita tidur pules, Akang lantas pergi ke kebun. Nah, soalnya nungguin anak pules, mataku pun pengen pules juga. Akang, tega betul ninggal anak kita satu-satunya. Sudah sana kau diamkan, kau gendong. Hah? Aku disuruh gendong bayi. Ya ampun, Nyi. Mendingan aku nyangkulin singkong aja. Aduh, Akang, masa sama anak sendiri gitu, Kang? Aku takut. Takut apa? Memangnya anak kita hantu? Bukan begitu. Begitu lunak. Takut salah pencet nanti. Ya sudah. Kau cuci popok ini sajalah, mau? Mau. Kalau sama popok bayi, Akang tidak takut. Kita kembali ke markas Jerangkong Hidup. Setingkat lagi. Setingkat lagi. Suasana hening mencekam. Tak seorang pun berani mengeluarkan suara. Wibawa Jerangkong Hidup rupanya begitu hebat. Pandangan Jerangkong Hidup menyapu ke seluruh barisan. Barisan pertama terdiri dari pasukan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Barisan kedua, khusus wanita remaja dan dewasa, terdiri dari kelompok-kelompok, masing-masing dengan pakaian warna-warni sesuai dengan tingkatannya. Dan golongan ketiga, terdiri dari kaum lelaki, mulai dari remaja, dewasa hingga yang tua-tua. Semua berotot, semua dalam siaga tempur. Kau maju! Jerangkong Hidup menunjuk ke salah satu anak yang ditunjuk langsung membungkuk hormat. Lalu dengan langkah tegap maju menghadap Jerangkong Hidup, membungkuk lagi dan siap menanti perintah. Patahkan balok itu dengan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Si anak membungkuk hormat. Dia begitu kecil, berumur sekitar 9 tahun. Dia melangkah dengan mantap ke arah sebuah balok sebesar kepalanya dan bersiap melaksanakan jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Hup, hiya! Bukan main. Anak sekecil itu dapat dengan begitu mudahnya mematahkan balok kayu sebesar kepalanya dengan telapak tangannya yang nampaknya begitu kecil tak bertenaga melalui jurus Raja Kobra mematuk mangsa. Selesai melakukan tugasnya, si anak memberi hormat dan siap menanti perintah berikutnya. Hancurkan balok itu dengan jurus Raja Serigala mencabik mangsa. Bocah kecil yang kurus dan kelihatan tidak bertenaga melompat liar bagaikan seekor serigala. Kedua tangan dan giginya mencabik-cabik balok kayu hingga berhamburan menjadi serpihan-serpihan kayu. Akang, lihat Kang, dia ketawa. Oh iya, aduh, dia ketawa. Hai, alangkah lucunya. Nang ning ning nang ning nong, nang ning ning nang ning nong, nang ning nang. Dia sehat sekali ya, Kang? Iya, dia sehat sekali. Seperti kau ya, Kang? Ya, seperti Akang dan juga seperti kau, Nyi. Seperti kau saja, Kang. Kan dia lelaki. Ya, tapi seperti kau juga. Kan dia anakmu juga. Ayo. Tuh, kalau ketawa cerah sekali seperti Seperti apa, Kang? seperti kau, Nyi. Memang aku cerah. Iya, kau cerah seperti bulan.
Aduh, aku cerah seperti bulan kan? Betul. Emang, kau seperti bulan purnama. Cantik, ayu, wah pokoknya mah. Yang bener kan? Bener. Lihat, wajah bayi kita ini, lihat saja kalau tidak percaya. Kalau aku sama Hah? itu, cantik mana kan? Sama siapa? Sama Kokom. Sama Kokom. Kenapa tiba-tiba sama Kokom? Alah, jangan pura-pura dalam perahu, Kang. Hus, apaan ini? Kau masih cemburu sama Kokom ya? Dia kan mencintai Akang setengah mati. Ya, dulu memang. Tapi, Sampai sekarang juga masih. Nyai. Jangan macam-macam. Aku sudah menjadi suamimu. Bahkan kita sudah memperoleh seorang bayi yang luar biasa tampaknya seperti ini. Saya kan wanita, Kang. Seorang wanita tahu akan perasaan wanita lain, termasuk Kokom. Saya kan selalu memperhatikan setiap berpapasan dengan Akang. Pandang matanya tak bisa menyembunyikan isi hatinya, Kang. Walah. Kau ini aneh-aneh saja, Nyi. Dia dulu memang mencintai Akang. Tuh. Bahkan orang tuanya pernah datang kepada orang tuaku untuk melamarku, Nyi. Nah, tuh. Malah sudah melamar segala. Coba, kalau pihak perempuan sudah melamar ke pihak pria, apa tidak? Tunggu dulu, Nyi, tunggu dulu. Tapi Akang kan menolak. Terus? Orang tua Akang menolak dengan halus karena aku tidak mencintainya. Karena seluruh hatiku hanya kutunjukkan pada seorang gadis kembang Cipunagara. Siapa itu, Kang? Hah? Ya, siapa lagi kalau bukan ibu dari anakku ini. Akang. Kau memang kembang pujaan, Nyi. Bukan hanya bagi Akang, tapi seluruh lelaki sekitar Cipunagara ini memujamu dan ingin menyuntingmu. Tapi aku hanya mendambakan Akang seorang. Bagaimana dengan anak Demang Kaya Raya itu? Akang tahu ceritanya kan? Lamarannya kutolak. Sehingga orang tuamu marah? Bahkan orang tua kaya raya itu mengancam-ngancam segala, Kang. Oh. Justru semakin mereka mengancam, semakin aku menolaknya. Syukurlah, akhirnya orang tuamu mengerti, ya kan, Nyi? Iya, mulai dari ibu, Kang. Ibu baik sekali. Ayahmu juga baik sekali, Nyi. Orang tua Akang juga baik sekali, sangat sayang sama mantu dan cucu. Oh ya, Kang? Ya? Kapan ya kita ke orang tua kita membawa anak kita ini? Bagaimana kalau besok pagi? Pertama ke orang tuamu, kemudian ke orang tuaku. Tentu mereka bahagia sekali, Nyi. Tentu mereka bahagia sekali, Kang. Alangkah bahagianya kalau bisa membahagiakan orang tua, ya kan? Iya, benar. Beruntung sekali aku mempunyai istri kau, Nyi. Berapa banyak bayi yang sudah berhasil kau kumpulkan, Jerangsari? Semuanya ada Anda 16 sekarang bayi yang masih mulia. mendengarkan Sandiwara Radio Cukup di sulit channel Memori mengumpulkan 16 bayi ini, 80. Paduka. Bayinya harus yang benar-benar sehat dan bertulang bagus. Iya, aku tidak mau bayi sembarangan. Adakah di antara mereka yang memiliki darah pendekar? Kebanyakan bayi-bayi biasa, Paduka. Mencari bayi pendekar sangat sulit, Yang Mulia. Ada 1-2 yang orang tuanya sedikit mempunyai ilmu silat, sehingga kami perlu sedikit jerih payah untuk merebutnya. Tapi hampir kebanyakan dapat kami ambil dengan mudah. Adakah yang mau menyerahkan bayinya dengan senang hati kepadamu? Menyerahkan bayinya dengan mudah? Yang Mulia bercanda barangkali. Tentu saja tidak. Kencang sekali tangisnya. Semakin kencang tangisnya, semakin baik untuknya, Yang Mulia. Apakah bukan pertanda bahwa ia kelak akan menjadi manusia yang cengeng? Setiap bayi yang besar di sini, mungkinkah menjadi cengeng, Yang Mulia? Lihat itu. Ia kurang sehat, Sari. Badannya memang agak hangat, Yang Mulia. Akan segera diobati. Tidak menjadi soal. Aku tidak mau bayi itu. Tapi, Yang Mulia... Tapi apa? Wajahnya begitu tampan. Besok lempar dia ke hutan, biar menjadi santapan binatang buas. Yang Mulia... Kau berani membantah perintahku?
Ampun Yang Mulia, perintah Yang Mulia akan saya laksanakan. Lihat badannya. Dia tidak memiliki tulang yang bagus. Akan susah dibentuk menjadi manusia jagoan. Yang sana juga, ya, itu juga. Buang ke hutan semua yang aku tidak mau. Kau harus lebih teliti, mengerti? Mengerti Yang Mulia. Jerang Sawah. Ya, Bisari. Besok kita bekerja lagi, Sawah. Mencari bayi lagi, Bisari. Ya. Ciuy! Kau senang melakukan tugas ini, Sawah? Ciuy! Berburu bayi, asik! Lain kali, kita lebih teliti, Sawah. Kali ini, 3 bayi mesti dibuang. Ya buang saja, Bi. Nanti Sawah yang buang. Pertama, Sawah pegang 2 kakinya. Ayun, putar-putar, wut, wut, lalu lempar jauh. Sing! Terbang ke atas melampaui Bukit Tengkorak. Dan lubruk jatuh di hutan sana. Tuh kan, dia lahap sekali makan pisang. Biar cepat besar. Seperti Akang ya? Awas, mengerus pisangnya yang lembut loh. Ingat, usus-ususnya kan masih lembut juga. Jangan khawatir, Kang. Saya perhatikan sekali anak Akang ini. Makanannya yang lembut, pakaiannya yang bersih, diberi bedak biar harum. Nanti sudah waktunya diajar menapakkan kaki satu demi satu ke tanah. Ya. Dan kelak, kalau sudah pandai berjalan, akan kuajak berburu ayam hutan. Atau berburu ikan yang besar-besar di sungai Cipunagara ya. Tapi hati-hati, Kang. Jangan sampai kenapa-kenapa, Kang. Akan kujaga sebaik-baiknya. Seperti halnya aku menjaga ibu bayi ini. Akang? Iya, sungguh. Aku sangat bangga dan sangat mencintai anak kita ini. Sebagaimana terhadapmu. Bahkan lebih dari cintaku pada diriku sendiri. Akang. Bisari, Bibi Sari. Ada apa, Sawah? Lihat, di rumah itu ada bayinya. Lihat, popok-popok bayi yang dijemur di sana. Bagus, akan kita rampas bayinya. Ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan 1 ya. Aku juga Mbok rusaknya. Bang Togar. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, ndak ada yang jor-manjur selain Kalpanax, tak iya? Kalpanax? Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak, rujak. Mbok, rusak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres semua. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Di rumah itu ada bayinya, Bi. Lihat, pakaian bayi yang dijemur di sana. Bagus, mudah-mudahan bayinya bagus. Akan kita rampas. Biar Sawah saja yang ambil, Bi. Kau yakin bisa mengatasinya?
Beres. Bibi lihat saja dari jauh. Baik, Bibi akan awasi dari puncak pohon nangka itu. Hup. Bikin apa kau, Nyai? Bikin baju untuk anak kita, Kang. Warnanya merah, ya? Bagus tidak, Kang? Pasti sangat gagah anakku. Cobakan sekarang. Nanti, Kang. Kan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, mandi, pakai bedak. Nah, baru pakai baju baru ini. Kok pakai bunga-bunga segala? Biar makin gagah, Kang. Kau lupa ya, bayi kita laki-laki, Nyi. Memangnya kalau bayi laki-laki tidak boleh pakai kembang? Menurut Akang sih, sebaiknya tanpa bunga-bunga. Biar kelihatan jantan. Karena kalau ada bunganya, dia menjadi cantik. Ya, Akang. Coba kemarin-kemarin bilangnya. Kalau sudah terlanjur begini bagaimana? Kalau sudah terlanjur, ya tidak apa-apa. Biar saja tetap dipakai. Namanya juga masih bayi. Belum terlalu kentara perbedaannya. Tapi Akang tadi kelihatannya kecewa. Biar saja ku lepas bunga-bunganya. Tidak susah kok. Biar saja, Nyi. Bagus kok. Jangan begitu, Kang. Tetap akan saya lepas kembali. Jangan, betul, Nyi. Akang tidak ingin hasil karyamu yang begitu indah itu cacat. Memang pekerjaan saya ini indah, Kang? Iya, sangat indah, Nyi. Setiap kali ku amati jemarimu yang halus menari-nari di atas kain merah itu, wah, begitu indahnya. Lalu terbercik di dalam sanubari Akang rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, Nyi, bahwa yang memiliki jemari halus dan lembut itu adalah istriku, Nyi. Akang bisa saja. Siapa itu, Kang? Permisi. Ada tamu rupanya. Seperti suara anak kecil, tapi seperti suara orang asing, Kang. Permisi. Akan Akang lihat ya. Permisi. Adik. Adik mencari siapa? Maaf. Nama saya Sawah, Jerang Sawah. Ada apa, Adik Sawah? Saya mencari uak saya. Iya. Istrinya baru saja melahirkan. Saya disuruh orang tua saya untuk menengok. Siapa nama uakmu? Dan siapa pula nama orang tua Adik? Kebetulan kami pun juga punya bayi, Dik. Oh ya? Jangan-jangan paman uak saya. Nama uamu siapa, Dik? Namanya Wak Sarman. Wak Sarman? Setahu saya tidak ada yang namanya Wak Sarman di daerah sekitar sini. Bukan begitu, Nyi? Iya, Dek. Di sekitar sini tidak ada yang namanya Wak Sarman. Iya, nama saya Kursa, Dek. Wakmu itu di mana rumahnya, Dek? Iya. Rumahnya entah, Paman. Pokoknya di sekitar Sungai Cipunegara. Wah, Cipunegara begitu luas, adik kecil. Orang tuamu siapa, Dik? Orang tuaku? Aku tidak tahu. Tidak tahu? Wah, kok aneh? Masa sama orang tua sendiri tidak tahu nama? Saya tidak punya orang tua. Hah? Tidak punya orang tua? Kau bilang tadi kau disuruh orang tuamu mencari Wak Sarman. Saya bohong. Kau bohong? Bohong? Apa maksudmu, Sawa? Mengapa membohongi kami? Terus saja, Paman dan Bibi. Saya hanya ingin melihat bayi kalian. Wow, luar biasa. Bayi ini bagus sekali. Sungguh-sungguh bagus. Jangan sentuh anakku. Cikuk-cikuk-cikucik, cikuk-cikuk-cikucik. Anak kecil, jangan ganggu anakku. Cikuk-cikuk-cikucik, cikuk-cikuk-cikucik, cikuk-cikuk-cikucik.
Sawa, jangan ganggu bayi kami. Pasti Yang Mulia suka sekali. Yang Mulia? Siapa Yang Mulia itu? Ketahuilah, saya adalah utusan Yang Mulia Jerangkong Hidup. Jerangkong hidup? Ternyata kalian tahu juga nama junjunganku. Benarkah kau orangnya, Jerangkong Hidup? Ya, untuk mengambil bayi kalian. Tidak, ya. Sawa, aku minta tinggalkan rumah kami. Tentu, setelah membawa bayi mungil ini. Tidak, kami tidak akan pernah mengizinkan. Siapa minta izin, saya akan rampasnya. Sawa, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau, dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak, tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Bibi yang cantik, berikan bayimu padaku. Sudah itu, aku baru pergi. Tidak. Berikan kataku. Tidak. Kalian tidak dapat mencegahku. Percayalah. Anak kecil, aku tidak peduli kau utusan setan belang manapun. Tapi kalau kau berani mengganggu kami, maka kami akan... Mau apa? Coba. Pergi dari sini. Kalau aku tidak mau. Aku terpaksa melemparmu keluar. Coba kalau bisa. Baik, kau yang memintanya. Tidak ada cara lain lagi. Sang ayah bayi itu dengan geram mendekati Jerang Sawa. Sebaliknya, utusan cilik Jerangkong Hidup ini dengan penuh percaya diri menantinya. Dan ketika tangan kekar lelaki itu menjulur, mencoba mencekal kedua pundak Sawa. Kau bagaimana, Kak? Bocah, kau jahat sekali. Suamimu yang mulai, bukan aku. Iya, Kang. Aku... Kang. Nyi, lindungi anak kita. Mari kita tinggalkan sejenak wilayah Cipunagara ini untuk melihat apa yang terjadi dengan Raden Sakapalwaguna, Anting Wulan, dan Intan Pandini. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, mereka bertiga telah terlibat dalam masalah cinta, sehingga membuat hubungan Sakapalwaguna dan Anting Wulan menjadi retak. Begitu pula antara Anting Wulan dengan Intan Pandini. Bahkan Intan Pandini tergeletak berlumuran darah ketika lehernya terkena pedang Anting Wulan. Intan! Kurang ajar. Anting telah membunuhnya. Anting telah membunuh Intan Pandini. Aku tak akan relakan ini. Anting Wulan! Kau harus mempertanggungjawabkan kematian Intan Pandini. Aku Sakapalwa yang akan menuntut balas atas kematiannya. Ingat, Kakang Saka, Anting Wulan adalah adik seperguruanmu sendiri. Tidak peduli. Dia telah membunuh orang yang sangat kucintai. Sebaiknya jangan turutkan nafsu amarah, Kakang. Sariti, tolong urus Intan Pandini. Sementara aku akan kejar Anting Wulan. Selagi dia belum jauh, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Intan Pandini. Kakang Saka telah kehilangan pertimbangan sehatnya. Kehilangan Intan Pandini membuatnya begitu kalut. Intan, apakah dia benar-benar telah mati? Coba ku periksa lebih teliti. Suara apa itu? Ada seseorang yang melemparkan batu. Ini mencurigakan. Jelas suatu kesengajaan. Ada yang mau main-main dengan Sariti rupanya. Boleh coba. Tadi nampaknya dari sekitar sini batu itu dilemparkan. Tapi tidak ada jejak ataupun tanda-tanda apapun. Aku akan cari tempat lain. Di sini pun sepi. Tak ada tanda-tanda, tak ada siapa-siapa. Tapi jelas, tadi ada yang melempar batu. Jangan-jangan ada orang yang sengaja menjauhkan aku dari Intan Pandini. Aku harus cepat-cepat kembali ke sana. Lenyap, Intan Pandini lenyap. Jelas tadi di sini. Ini masih ada bekas-bekas darahnya. Mungkin di bawah Kakang Saka.
Pasti tidak. Kakang Saka tidak mungkin kembali secepat itu. Tapi siapa yang mengambil Intan Pandini? Hei! Siapa yang mengambil Intan Pandini? Siapapun dia, pasti orang yang tadi melempar-lemparkan batu, memancingku menjauhi tempat ini. Sial betul. Sial terus-menerus. Kecelakaan Intan, pertengkaran Wulan dengan Kakang Saka, dan kini Intan Pandini lenyap. Entah sudah meninggal ataukah masih bisa ditolong. Apa kataku nanti dengan Kakang Saka? Sementara itu, Anting Wulan yang lari meninggalkan Saka Palwaguna kini duduk bersandar pada sebuah pohon besar dengan mata yang sembab oleh air mata. Sungguh, aku tak ingin membunuh Intan. Aku tak pernah ingin menjadi pembunuh. Kakang Saka? Iya, aku di sini pembunuh. Kakang Saka, kau menuduhku pembunuh? Memangnya apa yang kau lakukan terhadap Intan Pandini? Aku tidak sengaja, Kakang. Kau tidak sengaja menempelkan pedangmu di leher Intan. Aku hanya bermaksud mengancamnya, menakut-nakutinya. Alasan? Aku sendiri sangat menyesal. Sungguh, aku tak ingin membunuhnya. Bukankah kematiannya membuatmu merasa lebih bebas untuk mendekatiku? Kakang! Tapi ketahuilah, aku tak mungkin mencintaimu. Kau yang telah membunuh Intan Pandini, gadis yang sangat kucintai. Anting, sekarang bangunlah dan ikuti aku. Kemana? Kembali ke jasad Pandini. Ke jasad Pandini? Untuk apa? Aku telah berjanji untuk membalaskan kematiannya. Membalaskan kematian Intan Pandini? Iya. Maksud Kakang Saka, Kakang mau membunuhku? Iya, di depan Intan Pandini. Tidak, aku tak mau kembali ke sana. Aku akan memaksamu untuk ke sana. Paksalah. Cabut pedangmu, Anda kataku. sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jangan hanya kepada perempuan yang tak tahu ilmu kepandaian, kau mengancam-ngancamkan pedangmu. Dengar Kakang Saka, aku tak pernah berniat membunuh gadis dusunmu itu. Kalau sekarang kau mau membunuh aku, bunuhlah. Tapi aku tak sudi kau paksa-paksa datang ke jasad gadis itu. Jangan jadi pengecut kau, Anting. Pengecut? Siapa pengecut yang sebenarnya? Aku yang siap kau bunuh. Ataukah kau sendiri seorang pendekar pria yang dengan gagah perkasa mengacung-acungkan pedangnya pada seorang gadis adik seperguruannya sendiri? Jangan bawa-bawa nama perguruan. Kita bertindak atas nama pribadi. Ya, pribadi pendekar Ning Sewu yang satu terhadap pendekar Ning Sewu yang lain. Sariti, kenapa kau menyusul kemari? Kakang Saka, bertindaklah lebih dewasa. Kau bisa berkata begitu karena kau tidak kehilangan kekasih. Apakah dengan membunuh adik seperguruanmu, kekasihmu akan hidup kembali? Aku mengerti perasaan Kakang Saka, tapi sebaliknya, jangan perburuk keadaan, Kakang. Pikirkan perguruan Kakang juga. Pikirkan nama baik Eyang Wanayasa, Kakang Seta, Kakang Dampu Awuk. Sebagai seorang pendekar, seharusnya kita lebih dapat menguasai diri. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku memberi nasihat-nasihat pada kalian. Sariti, mengapa kau tinggalkan Intan Pandini? Kakang, karena Intan Pandini pula lah aku menyusul kemari. Karena Intan Pandini? Ya, Intan Pandini telah lenyap. Telah lenyap? Apa maksudmu? Seseorang, entah siapa, telah melarikan Intan Pandini. Sariti, kau pun tidak dapat dipercaya. Anting Wulan, ayo kita kembali lagi. Kembali kemana? Kembali, maksudku kita bersama-sama lagi. Kau dan Kakang Saka. Tidak. Saya mengerti perasaanmu, Wulan. Perselisihan antara kau dan Kakang seperguruanmu. Tapi tak bisa diteruskan. Antara saudara seperguruan tidak boleh bermusuhan, Wulan. Harus ada cara untuk damai. Kau boleh damai dengan si Saka Palwa itu, tapi tidak untuk Anting Wulan. Wulan? Sariti, aku tak akan pernah damai dengan Saka Palwa. Kau tidak mau bergabung lagi dengan Ning Sewu? Aku tidak mengatakan Ning Sewu. Aku bilang Saka Palwa. Lain Saka Palwa, lain Ning Sewu. Lalu sekarang, kau mau kemana, Anting? Mau kemana saja. Apa pedulimu?
sekarang, mari kita lanjutkan pembicaraan Sariti, pendekar dari perguruan pengemis tongkat merah dengan Anting Wulan. Aku tidak akan pernah damai dengan Kakang Sakapalwa Kuna. Kau tak akan bergabung lagi dengan kelompokmu, Ning Sewu. Lain Kakang Sakapalwa, lain Ning Sewu. Lalu sekarang, kau mau kemana, Wulan? Mau kemana? Apa pedulimu? Aku tahu, pikiranmu sedang kalut. Dalam keadaan seperti ini, saya kira kau perlu seorang teman, Wulan. Bagaimana kalau kita jalan sama-sama? Jalan sama-sama kemana? Bukankah masih banyak tugasmu? Misalnya, kalian mesti mengejar Pangeran Purbaya yang dilarikan jerengkong hidup yang sakti. Kau diberi tugas itu oleh gurumu yang Wanayasa. Ingat. Sementara itu, aku pun juga telah diizinkan oleh guruku untuk membantu kalian sedapat-dapatnya. Kau tadi bilang Intan Pandini dilarikan orang. Ya, entah oleh siapa. Sama sekali tak kau lihat ciri-cirinya? Tidak sama sekali. Aku dipancing untuk menjauhi Intan. Dan ketika aku kembali, Intan telah hilang. Ku cari-cari tempat di sekitar itu, tapi hasilnya sepi-sepi saja. Untuk apa orang melarikan mayat? Mayat? Terus terang saja, Wulan. Aku lagi mau memeriksa apakah Intan masih hidup ataukah sudah meninggal. Adakah kemungkinan Intan masih hidup? Saya rasa kemungkinan itu masih ada. Dugaanku lebih besar justru setelah tahu Intan Pandini dilarikan orang. Hei, kau merasa senang Intan masih hidup? Kau pikir aku ini apa? Pembunuh? Syukurlah, ternyata bukan kau. Oh, jadi selama ini kau pun berprasangka buruk pula terhadapku. Maafkan aku, Wulan. Tapi seluruh perbuatanmu terhadap Intan, mulai dari menculiknya, menyembunyikannya, hingga akhirnya aku menggorok leher Intan. Melihat apa yang telah kau lakukan, apakah kau mengharapkan orang menduga sebaliknya? Menyebalkan. Dengan hati yang kalut, Anting Wulan kabur meninggalkan Sariti. Dalam keadaan seperti itu, hatinya masih sangat peka dan mudah tersinggung. Juga ketika mendengarkan kata-kata Sariti yang sebenarnya bermaksud baik terhadap dirinya. Sementara itu, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak di wilayah Jerangkong Hidup. Tingkatkan lagi! Tingkatkan lagi! Setingkat lagi! Tingkatkan lagi! Tingkatkan lagi! Kesibukan rutin di kawasan Bukit Tengkorak itu adalah latihan terus-menerus dengan keras dan efisien, baik oleh para pembantu Jerangkong Hidup maupun langsung oleh Jerangkong Hidup sendiri. Sari! Saya yang mulia. Kemari! Saya menghadap yang mulia. Kau belum memberikan laporan kerjamu. Maaf yang mulia, ketika saya dan Sawa datang, yang mulia sedang melatih. Berapa kau dapat? Setelah menjelajah hingga jauh keluar Cipunagara, kami dapat mengumpulkan 3 bayi yang mulia. Bagus, bagus. Ada satu yang luar biasa bagusnya yang mulia, yang kami ambil dari sebuah keluarga di tepi sungai Cipunagara. Bagaimana dengan bayi yang 2 lainnya? Yang 2, yang mulia... Bagaimana? Tidak bagus? Sulit sekali mencari yang lebih bagus yang mulia. Bawa kemari bayi-bayi itu. Baik yang mulia. Sawa, bawa kemari ketiga bayi itu. Ini
Yang kau bilang luar biasa bagus itu? Benar, Yang Mulia. Iya, memang luar biasa. Kau senang di sini? Dia benar-benar senang, Yang Mulia. Dan yang ini? Ini. Tulang-tulangnya cukup bagus, Yang Mulia. Ya, bolehlah. Dia masih bisa dibentuk. Ini. Mengapa yang seperti ini kau ambil juga? Mungkin masih bisa dibentuk, Yang Mulia. Dari keluarga miskin? Ya, Yang Mulia. Memang kami ambil dari keluarga tidak mampu. Kurus kering. Tulang-tulangnya lembek. Aku tidak suka ini. Kalau begitu, akan saya kembalikan, Yang Mulia. Kembalikan kemana? Ke orang tuanya. Waktu itu, orang tuanya memohon-mohon agar baiknya jangan kami ambil. Kau jatuh kasihan, Sari. Kalau memang bayi ini tidak dipakai, apa salahnya kalau... Lempar dia ke hutan. Selesai. Sekarang, marilah kita ikuti apa yang terjadi dengan Intan Pandini 5 hari sejak lehernya nyaris ditebas oleh Anting Wulan. Di mana aku? Iya. Iya. Jangan takut, anak manis. Jangan takut. Kau berhadapan dengan aku, Dewi Jampi. Dewi Jampi? Ya, begitulah. Kalangan dunia kependekaran menyebut aku. Apakah seorang nenek keriput begini masih pantas disebut Dewi? Apakah nenek yang... Ya, cukup, anak manis. Jangan banyak bicara. Lehermu masih belum sehat betul. Begitu banyak urat-urat yang putus. Yang kuasa masih menyayangi nyawamu, bocah. Kalau tidak, mana mungkin Dewi Jampi bisa menyembuhkanmu. Satu demi satu, urat-urat lehermu yang putus nenek sambung. Barangkali seperti nenek petani menganyam tikar pandan. Perlu kesabaran dan ketelitian yang tidak sedikit. Dan selama itu pula kau tidak sadar apa yang terjadi pada dirimu. Sudah berapa lama, Nek? Ini sudah hari kelima kau berada di gubuk Dewi Jampi. Dan baru pada hari kelima ini kau bisa bilang, oh, di mana aku? Terima kasih, Nek. Terima kasih. Oh, kulihat di matamu, kau sangat tulus. Aku bahagia. Di umurku yang renta ini, aku masih bisa berbuat sesuatu. Sudah, kau tenanglah di sini, bocah, sampai sembuh, sampai sehat. Kalau sudah sembuh, Intan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio channel Memori 80. Iya, Nek. Intan siapa? Pasti ada lanjutannya, kan? Pandini. Pandini? Intan Pandini? Iya, Nek. Intan Pandini? Benar, Nek. Nama saya Intan Pandini. Jagat Dewa Batara.
Yang Maha Agung, penguasa langit dan bumi. Nampaknya inilah saat yang telah puluhan tahun ku nantikan. Siang dan malam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Alangkah syukurku padamu yang telah menciptakan segala tumbuh-tumbuhan, yang beracun maupun yang menyembuhkan. Nek, ada apa, Nek? Intan Pandini. Siapakah nama nenek ini sebenarnya? Dewi Jampi. Itu julukanku, bocah cantik. Itu julukanku. Karena aku memang dikaruniai kebisaan untuk mengobati. Tapi namaku yang sebenarnya adalah Dewi Pandini. Dewi Pandini? Ya, aku Dewi Pandini. Dan kau Intan Pandini. Apakah ini kesengajaan belaka? Oh, tidak. Nenek tidak percaya suatu kesengajaan. Nenek yakin semua ini dari sana. Dari atas sana. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Karo-karo terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kucoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panu, kada surat, oleskan kan panas. Kata-kata jamur kulit pasti lenyap dengan kapanas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas, kurat, dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Nenek, indah sekali tempat tinggal nenek ini. Kau senang di sini, cucu cantik? Tempat ini sangat indah, udaranya sangat sejuk. Dan tak henti-hentinya burung berkicau. Alam begitu ramah di sini. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Jauh lebih baik, Nek. Sebenarnya sudah dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan seperti mengambil air, Nek. Memasak, menyapu. Semakin hari, kau semakin memikat hatiku, cucuku. Bukankah antara kita memang ada ikatan yang kuat, Nek? Ikatan apa itu, cucu? Ikatan nama. Ikatan nama? Ya, kita sama-sama Pandini. Ikatan itu sangat membahagiakan nenek, cucu. Oh, mudah-mudahan ada ikatan yang lebih kuat lagi, Nek. Apa misalnya? Misalnya... Ya, teruskan, cucuku. Jangan ragu-ragu. Misalnya, Intan boleh benar-benar menjadi cucu nenek Dewi Pandini? Coba, katakan sekali lagi. Nenek ingin mendengarnya sekali lagi. Nek, Intan sekarang sudah tak punya siapa-siapa lagi. Orang tua Intan belum lama meninggal. Dibunuh. Intan sekarang... Cukup. Cup ya, cup. Jangan menangis lagi, anak manis. Kau sekarang mempunyai seorang nenek. Semua yang nenek miliki menjadi milikmu pula. Tempat ini, gubuk ini, bahkan
seluruh ilmu yang nenek miliki. Benar, Nek? Ya, tentu saja benar. Kau pikir nenekmu ini seorang pembohong? Ya. Jadi, nenek akan menjadi guru Intan? Tidak. Loh, katanya? Katanya apa? Katanya seluruh ilmu yang nenek miliki akan menjadi milik Intan juga. Tapi aku tidak ingin menjadi gurumu. Aku cukup menjadi nenekmu, tahu? Nenek nakal. Ya, sungguh suatu kejadian yang luar biasa. Dua Pandini bersatu, Dewi Jampi, seorang pendekar wanita yang sangat terkenal kepandaiannya dalam hal ilmu pengobatan, yang nama sebenarnya adalah Dewi Pandini, dengan Intan Pandini, seorang gadis cantik yang dicintai oleh Raden Sakapalwaguna, yang sama sekali buta ilmu silat. Dan sekarang, marilah kita kembali ke Bukit Tengkorak. Sari. Ya, Yang Mulia. Kau kenal nama Sureng Baja? Pendekar sakti yang terkenal dan tak mempan senjata itu, Yang Mulia. Apalagi yang kau ketahui? Dia dari golongan putih. Lalu? Dia mempunyai padepokan dan murid-murid yang cukup hebat. Tidak sehebat murid-murid di sini, tahu? Tentu, Yang Mulia. Apalagi yang kau ketahui? Dia mempunyai seorang istri yang hampir selalu bersama dia, kemanapun pergi. Yang bila berpasangan, merupakan kekuatan yang sangat tangguh. Ada lagi? Mereka mempunyai 2 anak, 1 lelaki dan 1 perempuan, yang juga mewarisi ilmu orang tua mereka. Yang meskipun belum sehebat orang tuanya, toh merupakan kekuatan yang cukup tangguh. Masih ada yang kau ketahui? Apa ya? Jangan bodoh, Sari. Setiap orang, kawan maupun lawan, harus kau ketahui kekuatan maupun kelemahannya. Benar, Yang Mulia. Nah, apa kelemahan pasangan baja itu? Kelemahan Sureng Baja adalah mudah tergoda wanita cantik. Tepat. Adapun istrinya, kelemahannya adalah tuak. Bagus, Sari. Sekarang tugasmu adalah membawa pasangan baja itu kemari. Maksud Yang Mulia? Kita perlu menghimpun kekuatan. Tarik kekuatan sebanyak mungkin pada kita. Tapi mereka terkenal anti golongan hitam, Yang Mulia. Kalaupun seandainya tidak bisa memihak kita, paling tidak memusuhi kita. Mengerti? Maaf, Yang Mulia. Saya belum mengerti bagaimana dapat menaklukkan mereka. Sari, kau adalah salah seorang andalan Bukit Tengkorak. Masakan hal yang semudah ini tidak kau pahami? Saya memanfaatkan kelemahan mereka. Laksanakan! Lihat, cucu. Kau tidak boleh sembarangan memetiknya. Memangnya apa bedanya, Nek? Perhatikan baik-baik. Bahkan daun yang sama pun selalu mempunyai kelainan. Bentuknya, urat-uratnya, warnanya, umurnya, bahkan halus dan kasarnya pun berbeda. Jadi, meskipun daun yang sama, khasiatnya bisa lain, Nek? Betul, cucu. Kau cepat mengerti. Kan sama-sama Pandini. Kau gadis cantik yang nakal. Tapi, betapapun jauh juga bedanya. Apa bedanya? Nenek Pandini sudah sangat jago dalam ilmu pengobatan. Sementara cucu Pandini masih bau kencur alias masih hijau. Bodoh. Kau pandai melucu dan menghibur nenek. Tapi jangan khawatir, cucu. Asalkan kau rajin, semua kepandaian nenek akan kau warisi. Juga kepandaian silat, nih? Seperti kakak. Tidak.
Aku tak akan mau mengingatnya lagi. Apakah tiba-tiba Intan Pandini teringat dengan kekasihnya Raden Sakapalwaguna yang ia cintai? Rencana-rencana jahat pendekar sakti Jerangkong Hidup untuk menghimpun kekuatan ataupun melemahkan musuh dari dalam. Sementara itu Intan Pandini telah ditolong bahkan diambil murid oleh seorang pendekar wanita ahli pengobatan yang mempunyai kesamaan nama yaitu Dewi Pandini. Sekarang, marilah kita ikuti kelanjutan kisahnya. Kau pandai melucu, Intan Pandini. Jangan khawatir, semua kepandaian nenek akan kau warisi. Oh, juga kepandaian silat? Seperti kakang? Tidak. Aku tak mau mengingatnya lagi. Siapa yang kau tak mau mengingatnya lagi itu, cucuku? Anak lelaki yang ganteng itu ya, cucu ya? Si anak lelaki ganteng yang mana, Nek? Siapa lagi kalau bukan dia? Yang mana, Nek? Yang ngamuk-ngamuk begitu lihat kau terbujur berlumuran darah itu. Kakang Saka? Oh, cucuku sudah punya pacar. Pacarnya seorang pendekar. Nenek jangan menggoda aku terus. Semakin cemberut, kau semakin cantik, Pandini. Pasti sama cantiknya dengan Pandini yang kini telah keriputan. Kalau saja Nenek Pandini tidak menggoda aku, pasti dulu lebih cantik. Dan mungkin pula nasibnya jauh lebih baik dari aku sekarang. Tunggu. Apa maksudmu nasib nenek dulu lebih baik dari kau sekarang? Mungkin paling tidak, nenek dulu tidak apa? Ayo cepat katakan. Tidak kehilangan pacar seperti aku sekarang. Intan. Kenapa, Nek? Dengar janji nenekmu ini. Nenek berjanji dengan segala daya yang ada pada nenek, kau tidak akan mengalami nasib seperti yang nenek pernah alami waktu nenek seumur kamu. Nasib apa, Nek? Nasib ditinggal pacar. Nenek pernah? Pernah, cucuku. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Nek? Ya, sampai sekarang. Sampai nenek menjadi nenek-nenek. Dan dia menjadi kakek-kakek? Sungguh, orang tua tak berguna aku ini. Bahkan sampai nenek-nenek begini masih mengingatnya. Bahkan kadang-kadang masih menyebut-nyebut namanya. Nenek pasti sangat mencintainya. Ya, bahkan sampai sekarang. Nenek tak pernah menikah? Cinta macam mana kalau aku menikah dengan orang lain? Nenek sangat setia. Intan sangat bangga terhadap nenek. Tapi kau tak perlu bernasib sama seperti nenek. Dia sekarang masih hidup, Nek? Siapa dia itu? Kekasih nenek itu. Kekasih? Kok tertawa, Nek? Apa yang lucu? Yang lucu kau, Intan. Lucunya di mana? Ya di situ. Memang
Nenek hidup di zaman sekarang seperti kamu. Di zaman dulu, mana orang kenal berkasih-kasihan. Habis bagaimana, Nek? Tidak saling kenal langsung kawin. Ya tidak, bodoh. Jadi bagaimana dengan pria yang Nenek cintai itu? Sekarang dia masih hidup, Nek? Masih. Dia seorang pendekar terkenal juga? Ya, sangat terkenal. Siapa namanya, Nek? Mau tahu saja kamu ini. Siapa namanya, Nek? Nanti, kapan-kapan Nenek beritahu. Nenek, mengapa tidak sekarang saja? Nama dia tidak penting sekarang. Yang penting adalah siapa nama kekasihmu itu. Karena Nenek tidak mau memberitahu nama kekasih Nenek, saya pun juga tidak mau. Jangan sembrono, bocah. Kalau aku tidak tahu namanya, bagaimana aku bisa membantumu? Membantu apa, Nek? Membantu agar kau tidak perlu bernasib sama seperti Nenek. Memang apa yang akan Nenek lakukan? Apapun juga, agar kau kelak bisa bersanding dengan orang yang kau cintai itu. Mengerti? Nenek. Siapa namanya? Namanya Kakang Saka, Nek. Kakang Saka? Saka Palwaguna. Saka Palwaguna? Dia seorang pendekar, Nek. Putih atau hitam? Putih. Kalau tidak dia tolong, entah sudah jadi apa nasib Intan sekarang. Seperti Nenek dulu. Nenek dulu juga ditolongnya? Dari perguruan mana dia? Intan tidak terlalu tahu menahu, Nek. Tapi Intan pernah dengar ia menyebut-nyebut nama Ning Sewu. Ning Sewu? Iya, Ning Sewu. Kenapa, Nek? Nenek kenal Ning Sewu. Murid-murid si Wanayasa. Betul, Nek. Kakang sering menyebut-nyebut nama Eyang Wanayasa. Jadi, kekasihmu itu murid si kakek itu? Nenek kenal baik sama si kakek itu? Ya, semua orang seangkatanku pasti kenal sama kakek sakti itu, bodoh. Tapi Nenek tidak mempunyai hubungan istimewa dengan si kakek sakti itu? Intan, kau mancing-mancing aku ya, cucu ya. Tidak akan. Nenek akan selalu waspada. Nenek sok main rahasia, Cucuku sayang, suatu saat nanti Nenek akan beritahu. Tapi tidak sekarang. Nenek curang. Apa yang menyebabkan kalian berpisah? Ada seorang pendekar cantik yang juga sangat mencintai dia, Nek. Siapa dia? Adik seperguruannya. Oh, murid si Wanayasa juga? Namanya Anting Wulan. Dia yang nyaris membunuhmu? Ya. Dia sangat cemburu pada Intan, Nek. Awas itu anak. Suatu hari kelak, ia akan rasakan ceweran Nenek pada kupingnya. Kini setelah Intan tidak ada, pasti dia lebih leluasa mendekati Kakang Saka. Terakhir, Nenek lihat kedua orang itu sedang bertengkar hebat. Kakang Saka dengan Anting Wulan, Nek? Iya. Kekasihmu itu rupanya sangat marah melihat kau tergeletak nyaris tewas. Sesudah itu Nenek tidak pedulikan mereka lagi. Nenek hanya perhatikan bagaimana melarikanmu. Mengapa mesti melarikan saya, Nek? Mengapa tak mengobati saja di sana? Karena aku tidak ingin perbuatanku diketahui orang banyak. Aku belum mau menampakkan diri lagi. Kedua, pikirku mengobatimu saat itu benar-benar untung-untungan saja. Belum pasti kau bisa ditolong. Nenek lihat keadaanmu cukup parah saat itu. Untung Nenek bisa menyelamatkan Intan ya, Nek? Hanya anugerah dia saja, cucu, kau bisa diselamatkan. Sungguh, suatu keajaiban. Nenek sendiri tidak mengira bisa mengobatimu. Nenek, mau apa
apakah kalau ketemu si Anting Wulan itu, Nek? Kalau kau di tempat nenek bagaimana? Akan kau apakan orang yang hampir membunuh cucumu satu-satunya? Oh, Intan pikir Intan akan berterima kasih padanya. Berterima kasih? Bocah sableng. Kenapa? Kalau Intan tidak terluka parah, mungkinkah Intan Pandini bertemu dengan Dewi Pandini? Hei, kau luar biasa. Nasib telah mempertemukan Intan dengan nenek. Baiklah, untuk hal ini Anting ku ampuni. Tapi bagaimana dengan... Loh. Habis tertawa kini kok malah menangis. Kenapa cucuku? Bagaimana dengan kemungkinan dia merebut Kakang Saka? Wah. Ini pelik. Ini sungguh pelik. Nek, Intan tak mau kehilangan Kakang Saka. Tolonglah, Nek. Tolonglah. Kita tinggalkan sejenak Dewi Pandini dengan Intan Pandini. Sekarang kita ke pinggir sungai Cipunagara, melihat seorang wanita yang duduk di atas bebatuan tanpa mempedulikan kanan kirinya. Pandangannya begitu jauh ke depan, kosong, hanya gurat-gurat kesedihan yang membias di sekitar wajahnya. Bikin apa kau, Nyai? Bikin baju untuk anak kita, kan? Warnanya merah, ya? Bagus tidak, kan? Pasti sangat gagah anakku. Cobakan sekarang. Nanti, Kang. Kan dia sedang tidur pulas. Kalau sudah bangun, mandi, pakai bedak, nah baru pakai baju baru. Kok pakai bunga-bunga segala? Biar makin gagah, Kang. Neng, ayo pulang, Neng. Kang. Seharian kau duduk-duduk saja di pinggir sungai Cipunagara ini, Neng. Bapak tahu kau sangat sedih kehilangan suami, kehilangan anak. Tapi yang sudah terjadi, kita tak bisa apa-apakan lagi. Anda sekarang Bapak masih tahu mendengarkan hatimu Sandiwara hancur, Radio Nak. di channel Memori 80. Bapak pun juga sangat sedih. Bapak kehilangan mantu yang begitu baik. Kehilangan cucu satu-satunya yang begitu tampan dan lucu. Sawah, kami akan mempertahankan milik kami. Pertahankan kalau bisa. Pulanglah kau dan jangan ganggu kami. Kami pun tidak ingin berkelahi dengan anak kecil. Oh, kau menghinaku. Tidak. Tapi tinggalkan rumah kami. Jangan ganggu ketentraman hidup kami. Oh, kenapa kejadian yang begitu memilukan menimpa keluargaku? Neng, ayo pulang, Neng. Dan lebih memilukan lagi, melihat hari-hari anakku hanya melamun sedih di pinggir sungai. Siapapun tak ada yang dapat membujuknya. Dia tidak mendengar apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Kalau saja bisa, ingin aku menggantikan kesedihan anakku. Neng, makanlah dan minumlah, Nak. Ini Bapak bawakan. Neng, ini minum. Bukalah mulutmu, Neng. Ayo minum. Kau tak mau membuka mulut sama sekali. Apa yang dapat menyembuhkannya?
Aku rela habiskan seluruh kekayaanku kalau saja anakku bisa sembuh. Hari demi hari, begitulah keadaan wanita muda yang sekaligus kehilangan suami dan anak yang sangat ia cintai. Inilah ulah keganasan Jerangkong Hidup, dan orang tua yang baik itu hari demi hari menemani anaknya, membujuknya agar mau makan dan minum, dan setiap kali menuntunnya pulang kembali ke rumah. Sementara itu, di balik semak-semak tampak sepasang mata jahat yang selalu mengawasi bapak dan anak itu. Cantik. Perempuan itu cantik. Dia pasti habis mengalami guncangan yang hebat, yang membuat dirinya linglung begitu. Bapak itu bilang, ia barusan kehilangan suami dan sekaligus bayinya. Dan justru penderitaannya membuatnya makin cantik. Kecantikannya sangat alami, sangat murni. Jauh berbeda dengan kecantikan Mayang yang dipoles oleh berbagai ramuan kecantikan. Pasti pengalaman yang luar biasa setelah beberapa hari berpisah dengan Mayang Telasi. Dan setelah beberapa hari hanya berhadapan dengan pohon, batu, dan sungai. Atau sekali-sekali berpapasan dengan orang-orang dusun yang bodoh. Kini, di pinggir sungai yang bening airnya, duduk seorang Dewi Rimba. Rambut terurai hitam, betisnya bagai kulit buku yang kuning, indah terjuntai di air. Aku tunggu kesempatan sampai si bapak yang setia itu meninggalkannya. Pasti suatu saat ia akan pergi entah untuk keperluan apa. Nah, itulah saatnya aku terkam mangsaku. Cucu! Cucu! Di mana itu anak? Intan! Intan! Ya, Nek. Ya ampun, itu cucu. Kau di mana, Intan? Di sini, Nek. Astaga naga. Di atas pohon jambu. Nenek bingung mencari Intan ya. Anak gadis manjat-manjat pohon. Kalau sobek bagaimana? Apanya yang sobek, Nek? Bajumu, apalagi? Nenek lucu. Ayo turun, Intan. Tidak. Turun kataku. Tidak kataku. Di atas sini pesta jambu, Nek. Intan akan puas-puas menghabiskan jambu di sini. Intan. Nenek. Hah, brengsek ini anak. Mana mungkin membuatku marah. Anak itu begitu polos dan manja. Dia benar-benar merasa aku sebagai neneknya sendiri. Neng, pulang sekarang ya, Neng. Sudah setengah harian kau duduk-duduk di sini. Apa yang ditunggu, Neng? Kenapa begini benar nasibmu, Neng? Kau belum mau pulang sekarang. Begini saja ya. Bapak pulang dulu sebentar untuk mengurusi kebun. Nanti Bapak jemput kau ya. Tapi kau jangan kemana-mana ya, Neng. Kecuali kau langsung pulang. Bapak pulang dulu ya. Bagus. Bagus. Begitu baru bagus. Si tua tidak tahu diri. Ayo pulang sana. Nanti baru kau kembali lagi. Biar aku, Hanggara yang akan mengurusnya. Neneng Malang yang cantik. Ini Akang Hanggara akan datang menjemputmu.
Neng, boleh Akang menemanimu? Boleh? Boleh nggak? Boleh ya, Neng ya? Kok diam saja? Neng pasti belum kenal sama Akang. Kenalkan ya, nama Akang Hanggara. Cakep kan? Cakep tidak nama Akang? Sama cakepnya dengan orangnya. Namamu siapa? Masa diam saja ditanyai sama Akang? Sombong. Mentang-mentang kamu cantik ya? Hush, jangan gitu. Benar-benar tidak bisa diajak bicara ini gadis cantik. Kecantikan alam ini begitu nyata di depan hidungku. Begitu menggetarkan dengus napasnya yang lembut. Apakah akan kuangkat saja Dewi Cipunagara yang murni ini? Aku dapat akal. Aku akan mengejutkannya. Neng, itu anakmu nangis menjerit-jerit. Anakmu nangis, Neng. Anakmu, kau ingat anakmu? Iya, anakmu, ingat? Iya, anakmu yang begitu tampan. Anakku tampan. Iya, dia paling tampan, paling cakep. Anakku. Iya, anak kita. Anak kita, Kang? Iya, anak kita adalah yang paling tampan di dunia. Anak kita. Anak kita di mana, Kang? Anak kita di sana. Ayo, Dek. Anak kita nangis menunggumu. Ayo. Adik, kau. Iya, aku, Dek. Aku suamimu yang sangat mencintaimu. Ayo, ku bimbing tanganmu. Ayo. Siapa kau? Kau bukan suamiku. Hush, kenapa tiba-tiba begitu? Kau lupa sama suamimu sendiri? Suamiku sudah mati. Pergi kau, pergi. Kau telah mendorongku hingga aku basah kuyup. Pergi kau, pergi. Tapi anak kita menangis di sana, mencari kau ibunya. Kau bohong. Pergi. Gawat ini kalau teriak-teriak begini, terpaksa harus. Maaf, adik manis, terpaksa akan totok jalan darahmu hingga kau tidak bisa teriak maupun bergerak. Makanya jangan nakal sama Akang Hanggara. Lebih baik nurut saja. Sekarang mari ku angkat kau. Hop. Sekarang tinggal cari tempat yang aman dan nyaman. Di antara semak belukar, di antara permadani rerumputan hijau nan subur. Aneh, sepertinya ku dengar sesuatu. Hidup hanya sekali. Oh, ada juga manusia di sekitar sini. Apa yang kau cari? Orang gila kali. Hanya apa yang kau cari? Ya tentu saja kenikmatan hidup. Geblek. Orang gelandangan geblek kali yang nyasar sampai di sini. Betapapun lebih baik ku cari tempat lain. Iya, di sini aman. Hidup hanya sekali. Ya ampun, suara itu ternyata belum jauh juga. Ayo Neng, kita pergi lagi. Iya, tepatnya aku yang jalan sementara kau dalam boponganku. Ya, kita harus terus menjauhi arah suara tadi. Rupanya ini yang namanya berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Hidup hanya sekali. Mengapa hanya kesenangan yang kau cari? Ini aku yang goblok berputar-putar di satu tempat. Rasanya tidak mungkin. Atau ada orang yang mau pasang aksi di hadapanku. Tidak mungkin aku begitu gebleknya. Aku tahu betul apa-apa yang kulakukan. Pasti ini ada yang mau cari gara-gara. Mau cari gara-gara dengan Hanggara? Boleh coba? Aku mau lihat seperti apa kau.
Hei, kau setan belang atau siapapun kau yang barusan bernyanyi-nyanyi nyinyir-menyindir, tunjukkan mukamu kalau kau punya muka. Anak muda. Oh, kau tiba-tiba saja berada di sini. Bahasamu kasar, anak muda. Oh, kau orang tua. Mau apa kau nampang di depanku? Mau minta uang kecil? Anak muda, kau tak punya sopan santun sama sekali. Jadi kau minta aku hormati? Jembel tua? Baik, kakek yang saya hormati. Izinkanlah, perkenankanlah hamba mohon agar kakek enyah dari sini secepatnya. Baiklah anak muda, saya akan segera pergi dari sini setelah kau pergi dulu. Aku pergi dulu? Baik, aku pergi dulu. Ya, lebih baik aku mengalah saja sama kau, Jembel tua. Tinggalkan wanita muda itu. Hei, apa kau bilang tadi? Coba ulangi lagi. Letakkan wanita muda itu. Letakkan wanita ini? Maksudmu? Aku maklum. Maksudmu kau menginginkan wanita muda cantik ini. Kau yang sudah tua renta begini. Secara tiba-tiba, tawa dari Dika Hanggara terhenti karena tiba-tiba saja segumpal rumput berikut akar-akar dan tanahnya telah menyumpal mulutnya. Mulut yang kotor memang harus dibersihkan, anak muda. Rupanya kau ada ilmu juga. Tidak, anak muda. Aku yang tua ini tak punya ilmu apa-apa. Bohong! Mengapa harus berbohong? Apa keuntunganku dengan membohongimu? Baiklah. Aku ampuni kau. Aku ada urusan yang lebih penting. Lain kali awas kau! Menyadari bahwa kemungkinan orang tua yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan, ia memutuskan untuk menghindar saja dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuh yang telah ia kuasai. Sudah jauh dari Jembel tua yang aneh itu. Kasihan kau perempuan cantik. Kau terpaksa menunggu. Tapi kini kau aman. Kau dan aku aman. Sekarang kau boleh berbaring di rerumputan empuk ini. Dan aku akan menikmatimu. Mengapa orang hanya mengumbar nafsu sendiri? Begitu tega menggilas orang lain. Setan, awas! Orang tua itu benar-benar menggangguku. Hei, orang tua! Kemari kau! Kau mau apa, anak muda? Mengapa kau mengikuti aku? Kalau kau tinggalkan wanita itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau akan... Jangan kau teruskan tuduhan kotormu itu, anak muda. Kalau kuteruskan, kau mau apa? Nanti mulutmu tersumbat rumput lagi. Wah, begitu saktinya kah engkau? Aku sama sekali tidak sakti, anak muda. Akan kulihat. Jadi kau ingin kutinggalkan wanita cantik ini di sini? Wanita malang itu, ya. Lalu aku pergi jauh-jauh? Pergilah kemana kau suka. Asal tidak ke sini lagi. Anak muda, pikiranmu kotor sekali. Pikiranku kotor. Tapi kau yang minta agar aku meninggalkan wanita cantik ini di sini. Agar kau sendiri bisa... Kurang ngajar. Sudah kuperingatkan tadi. Untuk apa kau cabut-cabut pedang segala, anak muda? Untuk melihat apakah kulitmu yang keriput itu dapat menahan tajamnya pedangku ini. Anak muda, hidupmu hanya menurutkan nafsumu belaka. Cukup! Rasakanlah pedangku ini. Hidup! Tidurlah kau. Tidurlah kau. Mudah-mudahan tidur pula nafsumu. Beberapa saat lamanya Dika Hanggara tertidur di antara semak-semak.
Dan ketika akhirnya ia terbangun, Aku... Oh, mana wanita cantik tadi? Apa yang tadi terjadi dengan diriku? Pedangku tergeletak di sini. Oh, wanita cantik tadi pasti diselamatkan orang tua itu. Ilmu apa pula yang dia miliki? Tak pernah ku coba lagi melawan orang macam itu. Kakang Hanggara. Mayang? Apa yang kau lakukan di sini? Berhari-hari aku mencarimu. Iya, aku juga berhari-hari mencarimu, Mayang. Bohong. Sungguh Dinda. Aku pun berhari-hari mencarimu. Bukankah kau tahu aku ke kota? Mengapa mencariku di tepian?